4 gol itu nggak jatuh dari langit. Ya. Sorry, bahkan kita cetak 5 gol, sayang 1 di gawang sendiri. Kan apresiasi upayanya. Tidak berhasil seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perdebatan antara Coach Justin dan juga Bung Toel di acara yang dipandu oleh Hotman Paris Hutapea. Awalnya membicarakan tentang kans Indonesia melawan Korea Selatan, namun pada akhirnya mereka berdua berdebat. Justinus, kira-kira gimana nih prediksi Anda Indonesia lawan Korea Selatan? Kalau saya yakin Indonesia pasti bisa memberi perlawanan, mendapatkan peluang. Kalau kita efektif, we can win the game. Cuman yang saya takuti kan kayak kita ada 2 kali dapat penalti loh dalam 2 match yang berbeda. Nah, hal kayak gini tuh harus dihindari. Tapi kalau secara permainan kita nggak kalah, tinggal fokus mindset masuk lapangan untuk menang. Tidak ada pilihan lain, hanya menang. And we can win the game. Kenapa nggak langsung aja turunkan semua 11 orang naturalisasi? Nggak bisa, karena bisa cuma 4. Oh, itu aturannya begitu? Bukan. Cuma jumlahnya. Yang lain dari 13 tadi itu sudah senior. Oh, dari di atas segi umur. 23. Paling Justin, ada satu lagi siapa? Elkan Bagot. Tapi Elkan Bagot nggak dilepas sama klubnya. Oh, jadi maksimum 4 orang ya? Bukan maksimum, yang bisa memperkuat timnas kita 4 orang karena usianya di bawah 23. Dari segi umur. Dari segi umur. Jadi Anda masih optimis kemungkinan menang masih ada chance-nya? Bang, dari lawan Australia saya dapat banyak WhatsApp pertanyaan. Kita nggak pernah lawan bule-bule menang bla bla bla. Loh, ini kan U23 dan terbukti menang. Lawan Yordania itu finalis Piala Asia. Kita tidak pernah menang lawan pemain Timur Tengah. Lah, sekali lagi ini kan U23. Kita sudah membuktikan. Justru saya bilang Korea ini ngeper ketemu Indonesia. Ternyata Indonesia yang selama ini diremehkan, dipegang Sintayong, dan kita bisa perform. Dan permainan kita bagus. 4 gol itu nggak jatuh dari langit. Sorry, bahkan kita cetak 5 gol, sayang 1 di gawang sendiri. Tapi semua berdasarkan permainan yang luar biasa. Dan saya yakin Korea ini tidak boleh meremehkan kita. Kalau mereka melakukan itu, kita injek-injek itu Korea. Begitu ya? Toel, Ini gimana? baru optimis. Anda yakin Indonesia ada kans untuk menang lawan Korea Selatan agar kita masuk ke Piala Olimpiade tahun ini? Kans itu tadi tergantung satu. Kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Kalau bisa main seperti lawan Yordania. Waktu itu apa? Ciri khas waktu main sama Jordania apa? Karena secara tim mainnya oke. Terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus. Jadi defense sama menyerangnya bagus. Terus kalau mau spesifik, Witan yang menurut saya selama ini macet. Waktu lawan Yordania tiba-tiba menemukan kualitas dirinya yang hebat lagi. Itu kalau kita bicara individu. Tapi Korea kan juga kita harus respect dalam konteks sepak bola itu harus respect, bukan tim sembarangan. Dia kalau dalam konteks Piala Olimpiade dia udah pernah perunggu ya 2012. Udah pernah masuk Olimpiade. Perunggu juara ketiga ya. Tapi kan sekarang saya mau apa? Kan pemainnya beda semua. Iya, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Contoh sekarang dia belum pernah kebobolan. Kalau kita bicara yang sekarang. Sekarang belum pernah kebobolan? Belum, dia lawan Uni Emirat Arab menang 1-0. Jumat pagi akan kebobolan. Lawan Cina 2-0, lawan Jepang 1-0. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu. Tapi satu lagi. Di sidang MK pun nggak boleh omon-omon. Buktinya kalah yang omon-omon. Jadi satu lagi, Bang. Tadi kan Bang Arya cerita Nathan Chuaon dipinjam 1 minggu, balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi, upaya serius dari ketua umum lah. Saya PSSI ketua umum lah spesifiknya. Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya, dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, dukungan. Kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya. Kan nggak ada yang
sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun contohnya begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah itu upaya. Tapi harusnya kita challenge ketika tanpa Nathan Chuaon apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu enggak, ini menjawab menjawab pertanyaan utama tadi Bang Hotman. Ini peran pelatih Sintayong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final. Nothing tulus besok ini itu. Ini kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sintayong. Main-main. Gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sintayong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah. Kan ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sintayong gitu? Bayaran? Bayaran memang paling besar juga sih, Bang. Nggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Oke? Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Oke? Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang, saya yakin bisa. Seperti saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Gue ini mantan pelatih. Peran Sintayong enggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Tapi kan ada yang berhasil, kalau kita mau secara sepak bola mau mendalami, test case besok. Cuma ini kan luar biasa. Test case Pak keburu kalah. Iya. Nggak bisa buat test case. Kita mau menguji pelatihnya kan mau jawab. Bang Hotman mau jawab. Apa benar nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya. Cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, tugas pelatih tim nasional apa, Bang? Meraih prestasi. Oke, Pak Haji Santoso. Meningkatkan kualitas juga. Pak Haji Santoso, halo. Iya. Apakah menurut Anda sebagai pelatih, Sintayong ini terlalu dimanjakan dengan berbagai fasilitas? Ya, kalau saya berbicara secara netral, menurut saya sah-sah saja menurut saya. Karena kita tahu sendiri Coach Sintayong juga mantan pelatih Piala Dunia. Jadi kenapa Coach Sintayong katanya Bung Towel dapat perlakuan istimewa, ya memang sesuai dengan kualitas mereka, itu loh. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja. Karena itu tadi Coach Sintayong salah satu bisa menerima tawaran jadi pelatih timnas kita tentunya dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya mendatangkan pemain-pemain yang bagus karena Coach Sintayong tahu pasti player resource Indonesia. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, boleh-boleh saja asalkan pelatih wajar kalau dikasih bonus besar. Pertandingan nanti tim Indonesia lawan Korea Selatan kira-kira berapa kosong? Anda yakin bisa menang? Ya, yakin. Gitu. Saya seorang pemain bola harus selalu pikir positif. Saya pikir 1-0. 1-0? Ya, 1-0. 1-0. Kalau 1-0, nanti gajinya Sintayong makin tinggi, Toel marah. Wah nanti kalau dikasih ke STW bagus-bagus pemain nanti STW naik. Bukan soal itu. Ini soal merah putih. Iya, betul. Nah ini soal merah putih. Namanya ketum, pokoknya gimana supaya STE bisa maksimal. Masuk kamu Pak Towel agak cemburu sama Sintayong ya? Bukan cemburu, Bang. Karena saya ngikuti perjalanan tim nasional. Luis Milla pun bagus. Jadi gini, kalau dikasih fasilitas seperti yang sekarang, naturalisasi seperti sekarang, fasilitas TC yang luar biasa, mau ke Turki, ke Dubai, ke segala macam, jangan-jangan
pelatih manapun bisa berprestasi baik juga, Bang. Segampang itu. Itu jawaban terbuka, Bang. Betul. Itu kemungkinan terbuka. Kita tahu bahwa contoh Real Madrid. Lo nggak bisa. Dari timnas. Nggak bisa Anda menutup peluang itu kan kepada pelatih lain. Nggak bisa. Lu kan tahu bahwa pelatih itu cocok. Dan Oke, kebetulan kita lagi istirahat cocok dulu, sekarang. tapi sampai satu pun nggak ada yang ngasih bocoran berapa gaji Sintayong. Nggak ada yang berani. 1 M Bang, sebulan. 1 M masih kalah sama Hotman Paris. Oke, kita istirahat dulu. Ya, yang udah nonton acara ini ya. Jadi setiap bintang tamunya itu menyampaikan pendapatnya sesuai porsinya masing-masing terkait timnas, terkait naturalisasi, terkait Sintayong. Ya ada momen yang agak konyol ya, memang si Towel lagi-lagi berulah. Ya masa perempat final Sintayong minta diuji dengan memainkan Nathan Chu. Coba. Koplak memang pengamat ini. Masa target Olimpiade suruh masih coba-coba pemain. Ngetes. Publiknya tidak ketulungan. Gue udah gak ngerti lagi sih sama nih orang. Bener-bener aneh lah pokoknya, kayak udah di luar nalar kita sebagai pecinta timnas gitu. Statement-statement yang disampaikan tuh gak menggambarkan kalau dia ingin melihat timnas mengalami kemajuan. Banyak statement-statement aneh, tapi gue kutip beberapa statement yang mungkin paling absurd menurut gue. Yang pertama yang menurut gue absurd banget. Kita menguji kualitas Sintayong. Kita mau lihat kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sintayong. Itu statement pertama yang menurut gue aneh banget, karena aneh aja gitu, seolah-olah dia tuh nggak ikhlas kalau Sintayong itu benar-benar diservis dan dimanja oleh Erick Thohir gitu. Padahal ya wajar menurut gua, namanya Sintayong itu kan pelatih timnas, sedangkan Erick Thohir itu ketua federasi. Jadi ya wajar aja kalau ketua federasi ngasih servis terbaik buat pelatih tim nasional gitu loh. Satu fisiknya lemah dan sebagainya. Kenyataannya semua terbantahkan di Piala Asia usia 23 ini. Nah itu statement keduanya yang menurut gua aneh juga. Dia tuh pasti nonton Liga 1, nggak mungkin nggak nonton. Dan lu lihat pemain Liga 1 ataupun di Liga 1 itu, kalau udah menit 70 lu lihat sendiri permainan tuh udah aneh banget, passing ngaco, crossing nggak nyampe, lari ngos-ngosan. Dan memang faktanya bahwa pemain-pemain Liga 1 ataupun intensitas Liga 1 tuh stamina dan fisiknya nggak sebagus pemain-pemain yang ada di timnas gitu. Kemarin waktu di acaranya Sport 77 ditanya Mamat, dia jawab gara-gara pelatih Liga 1. Aduh, gua absurd banget statementnya. Ini baru statement yang kedua yang menurut gua paling absurd. Jadi publik bola kita terbelah antara pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY, lokal pret. Jadi seperti Coach Aji ini kadang dianggap rendah oleh publik. Ini jadi statement selanjutnya yang menurut gua aneh. Dia bilang publik bola kita terbelah jadi pro naturalisasi dan anti naturalisasi. Tahu gua kalau terbelah itu ya 30%, 70% atau 50%, 50% gitu kan. Tapi ini kan enggak, 95% atau 90% lah masyarakat bola Indonesia itu ya pro naturalisasi. Karena memang kita nonton timnas bertahun-tahun, baru ya 2 tahun 3 tahun belakangan ini kita puas terhadap permainan timnas yang semakin meningkat. Apalagi digencarkannya naturalisasi pemain keturunan ini memang ya ada hasilnya sementara ini untuk mengangkat kualitas tim, mengangkat kualitas permainan gitu. Dan hanya ya nggak sampai 10% lah masyarakat bola Indonesia yang benar-benar nggak senang atas proses naturalisasi itu gitu. Kalau 10% yang nggak senang itu juga kalau Indonesia mencetak gol, main menang, dan yang cetak gol pemain naturalisasi juga gua rasa tetap bersorak. Kecuali emang orang yang satu ini nih, Indonesia golin waktu lawan Vietnam tuh waktu live Sport 77 dia malah diem doang. Kocak. Poin kedua, dia bilang ada pro STY dan local pride. Terbelah itu, balik lagi kayak gue bilang, terbelah itu 50%, 50% atau 30%, 70%. Ini kan udah jelas-jelas masyarakat bola Indonesia hampir 95%, bahkan 99% pro STY. Puas atas kinerja STY, puas akan prestasi yang STY ukir buat timnas Indonesia gitu. Dan hanya 1% orang-orang kayak dia ini yang anti STY dan local pride bisa dibilang. Jadi aneh kalau dia bilang gara-gara ini publik bola kita jadi terpecah, terbelah antara pro naturalisasi, pro STY dengan anti naturalisasi dengan local pride. Itu menurut gua nggak make sense sih. Karena yang nggak pro naturalisasi, yang nggak pro STY ya cuma dia doang nih orangnya. Dan di poin terakhir dia menyebutkan bahwa orang-orang seperti Coach Aji ini yang kadang dianggap nggak ada, dianggap remeh oleh masyarakat bola atau netizen bola Indonesia. Dia bisa ngomong gitu apa dasarnya gitu? Karena nggak ada netizen yang merendahkan Coach Aji Santoso. Nggak ada netizen yang membawa-bawa Coach Aji, di tangan Coach Aji begini, nggak ada. Kayak timnas itu udah main bagus, ngapain kita fokus ke coach yang nggak ngelatih di timnas gitu? Ya kita fokus aja sama coach yang ngelatih di timnas, kita dukung terus STY dan staf pelatihan yang ada di timnas gitu. Intinya nih orang udah bener-bener menurut gue udah keluar dari jalur sih kritiknya. Memang ada beberapa poin yang gue setuju soal pembinaan dan segala macamnya, tapi kritik dia ke STY itu aneh, bisa dilihat dari acara Hot Room tadi. Kalau kalian nonton, gue nonton tapi cuma sepotong-sepotong karena gue nggak kuat sih. Coach Justin gue salut banget, sabar banget ngadepin orang ini. Intinya buat kalian, anggap aja orang ini tuh adalah badut yang selalu menghibur kita di saat timnas menang.
mungkin menjadi satu-satunya orang yang nggak seneng timnas kita menang terus, nggak seneng timnas kita maju gitu. Jadi untuk gua anggap aja sebagai hiburan lah, ya. Bung Toel. Gak bisa ya seperti itu. Karena terlalu dimanjakan Erick Thohir, katanya Sintayong. Mengatakan gitu kepada Sintayong. Udahlah, lupakan ya. Yang penting nanti teman-teman jam 12:30 dini hari, jangan lupa kita saksikan pertandingan antara Korea Selatan melawan Indonesia. Kita doakan selalu kemenangan buat timnas kita, ya. Jangan pernah kita berputus asa. Kita ubah yang dahulu-dahulu ketika menghadapi Korea Selatan kita merasa minder, ya belum bertanding sudah kalah duluan. Enggak, hari ini enggak, kita harus menang teman-teman ya. Kita harus menang dalam pertandingan ini. Saya juga ingin merasakan bagaimana euforia ketika memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan.